Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13 Memilih Menggoda Mantan. Tapi, bukannya dia mengaku lagi datang bulan? Tanya Vira heran. Bukan datang bulan, tapi hanya sedikit flek. Dan itu normal. Sekarang dia lagi istirahat, mungkin karena fisiknya masih lemah. Raya diharuskan rawat barang semalam. Jelas Asma dan Vira manggut-manggut. Tak lama kemudian, Alvin keluar dari kamar rawat Raya. Dia langsung tersenyum kala mendapati Vira berada di depan ruangan. Kedatangan Vira bagaikan air yang berada di gurun Sahara. Alvin langsung kembali semangat, kala pujaan hati berada tidak jauh darinya. Ayah masuklah, Raya ingin bertemu, ucap Alvin. Danu langsung memasuki ruangan Raya. Tapi sebelum itu, dia sempat membisikkan kata-kata peringatan pada Alvin. Ingat, Raya istrimu, bisik Danu. Farhan langsung menggenggam erat tangan Vira. Seolah memberitahukan jika sekarang mereka saling mencintai. Vira tersenyum ke arah Farhan, dia harus berterima kasih pada Alvin. Karena Alvin, dia diharuskan menikah dengan laki yang penuh tanggung jawab dan juga penuh cinta ini. Alvin yang melihat pasangan di hadapannya hanya bisa memutar mata malas. Dia cemburu, kala Vira menatap lama ke arah lelaki lain. Dia cemburu kala Vira menatap dengan cinta pada lelaki lain. Dia cemburu pada lelaki yang dengan bebas melakukan apapun bersama pujaan hatinya. Sedangkan Asma dan Sumini malah asik ngobrol berdua, tanpa memperdulikan 3 orang lain yang masih berada di dekat mereka. Hendra kembali melampiaskan kekesalannya pada Ratih. Dia amat kesal pada istrinya yang seolah tidak bertanya apapun padanya. Karena kebiasaan Ratih adalah selalu bertanya bagaimana dengan pekerjaan hari ini. Dulu, pertanyaan Ratih sangat mengganggunya. Tetapi sekarang, Ratih bahkan tidak bertanya apapun. Seolah-olah dia sudah tahu jika suaminya telah dipecat. Sekarang, setelah melampiaskan nafsunya, Hendra tertidur dengan pulas. Ratih langsung mengambil kesempatan untuk kabur dari suami kejamnya. Dia bahkan diam-diam mengambil emas dan juga uang cash yang berada di brankas milik suaminya. Setelah bersiap-siap, Ratih langsung keluar dari rumahnya. Karena tadi sebelumnya, dia sudah memesankan taksi. Ratih langsung menyuruh sopir tersebut membawanya ke toko emas terbesar di kotanya. Dia berniat menjual emas tersebut sebelum nanti Hendra menyadari perbuatannya. Setelah mendapatkan uangnya, Ratih langsung menyuruh sopir untuk mencarikan tempat kontrakan terdekat. Ratih langsung membayar uang kontrakan selama 2 bulan lamanya. Dia mendapatkan kontrakan dengan 1 kamar, juga 1 ruangan, serta 1 kamar mandi. Dia juga mendapatkan fasilitas berupa kasur, bantal, kompor dan juga 1 kuali. Ratih langsung bernafas lega kala bisa kabur dari Hendra. Dia berharap jika Hendra tidak akan pernah bisa menemukannya. Benar saja, Hendra yang baru bangun langsung mengamuk kala tidak menemukan di mana Ratih.
Apalagi setelah melihat beberapa baju Ratih tidak berada di tempat, dia langsung emosi. Hendra langsung keluar dari rumahnya untuk mencari Ratih. Namun sialnya, keempat roda mobilnya sudah kempes. Dan Hendra sudah menduga siapa pelakunya. Hendra menghubungi Alvin untuk menanyakan tentang Ratih. Tetapi dia kembali kecewa kala Ratih tidak berada di sana. Awas kamu Ratih, batin Hendra. Dia bahkan menendang ban mobilnya. Hendra kembali menghubungi nomor Ratih. Akan tetapi nomornya masih dalam keadaan tidak aktif. Dan sekarang Hendra memesan taksi untuk berkeliling mencari Ratih. Walaupun dia yakin, mungkin saja Ratih telah pergi jauh darinya. Jam sudah melewati tengah malam, Hendra masih saja berada di jalanan mencari istrinya. Sudah banyak orang yang ditanyai, namun tidak satu pun yang melihat keberadaan Ratih. Sekarang, dengan berjalan kaki, Hendra terus saja memutar menanyakan pada orang-orang yang dilewatinya. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Tidak satupun orang yang melihat seperti ciri-ciri yang Hendra sebutkan. Ya, Hendra hanya menyebutkan ciri-ciri Ratih. Karena tidak ada satupun foto Ratih yang ada di ponselnya. Karena terlalu capek, Hendra memutuskan untuk kembali pulang. Dia berniat akan kembali mencari esok harinya. Sedangkan Ratih, setelah sekian lama, dia kembali bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dia bisa tidur dengan nyaman, walaupun hanya ada kipas angin, tidak ada AC seperti di rumahnya. Ya, tadi sebelum malam, Ratih sempat keluar hanya untuk membeli sebuah kipas angin. Kembali ke Vira dan Farhan. Mereka sekarang sudah berada di rumah. Begitu juga dengan Asma. Tadi, Farhan memesan taksi untuk Asma pulang, dan tentunya bersama dengan Sumini. Jantung Vira kembali berdebar, kala melihat Farhan memasuki kamar. Semenjak pengakuan cinta di antara kedua, Vira merasa aura yang berbeda dari suaminya. Bahkan Farhan terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Saat Farhan mendekat, Vira langsung menyibukkan diri dengan ponsel pintarnya. Dia bahkan bisa merasakan panas yang menjalar di seluruh tubuhnya, akibat dari tatapan lelaki di hadapannya. Farhan langsung merebut ponsel Vira dan meletakkan di bawah bantal. Kemudian memegangi dagu Vira agar menatap ke arahnya. Untuk pertama kalinya, Farhan dan Vira menyatu dengan segala cinta yang ada. Bahkan tak bosan-bosannya mereka saling memuja. Hingga akhirnya mereka tiba tepian yang dicarinya. Di klinik, Marni dan Danu memutuskan untuk pulang. Karena di sana hanya berlaku satu orang penjaga untuk satu orang pasien. Jadi, mereka memutuskan untuk meninggalkan Alvin di sana. Alvin masih saja belum bisa tidur. Dia masih terbayang dengan Vira dan Farhan. Bagaimana tadi, Vira menggandeng lengan Farhan, kala izin pamit pada Danu. Hatinya masih terasa nyeri. Kala senyum gadis yang pernah merajut impian bersamanya, kini berada di genggaman orang lain. Dan yang sialnya lagi, mereka bersatu akibat rencana jahatnya untuk memperkosa Vira. Harus bagaimana lagi,
agar kamu kembali ke sini, batin Alvin. Keesokan harinya Raya sudah pulang ke rumah. Dia disuruh untuk istirahat total sampai keadaannya membaik. Setelah memastikan Raya nyaman dalam tidurnya, Alvin langsung keluar dan duduk di teras. Di antara ruangan lain di rumahnya, teras merupakan tempat favorit Alvin. Karena di sana, dia bisa melihat Vira beraktivitas. Akan tetapi, seberapa lama pun Alvin berada di sana, tak sedetil pun Vira melihat ke arahnya. Bahkan melirik pun tidak Vira lakukan. Namun, itu tidak mengubah apapun, dia tetap memandangi Vira. Melihat kedai sudah sepi, dan Asma juga pergi, Alvin memberanikan diri untuk ke sana. "Dik, ada rokok?" tanya Alvin. "Ada, rokok apa?" Vira bertanya tanpa menatap. "Masih sama seperti dulu, masih ingat kan?" sahut Alvin. "Sama seperti perasaan abang padamu, masih sama hingga kapanpun," lanjut Alvin. "Ini." Vira menyerahkan rokok dengan meletakkan di meja. "Makasih, karena masih mengingatnya. Dan abang harap adik akan mengingat abang sampai kapanpun. Ingatlah, jika dulu kita mengukir kenangan bersama," harap Alvin. "Bayarannya," cetus Vira melihat datar ke arah Alvin. "Lupa, maaf, karena aku bisa lupa segalanya bila dekat kamu," rayu Alvin semakin membuat Vira jengah. "Bang!" teriak Raya dari seberang jalan. Dan Alvin langsung mendengus kesal. "Pantesan, dari tadi hilang kemana, ternyata lagi di sini. Dan kamu Vira, kamu tahu jika Bang Alvin ini suamiku. Suami dari sepupumu sendiri, dan kamu sendiri juga udah nikah. Masih aja mau sama Alvin, emang kamu gak sadar apa? Bentar lagi Bang Alvin udah mau jadi ayah. Jadi jangan sesekali kamu mencoba menggodanya," cerca Raya. "Atau jangan-jangan kamu cemburu? Karena Bang Alvin berhasil menghamiliku, sedangkan suamimu pasti gak mampu kan?" lanjut Raya meremehkan. "Makasih karena udah kesini. Sekarang bawa aja suamimu kembali. Aku juga muak dia berlama-lama di sini," usir Vira. Dia bahkan mengabaikan setiap tuduhan yang Raya lontarkan. "Jadi, kamu udah lama di sini, Bang? Tega kamu tinggalin aku sendirian di rumah. Dan kamu malah memilih menggoda mantanmu yang tidak tahu diri ini," ucap Raya menunjuk-nunjuk dada Alvin. "Ayo pulang," ajak Alvin merasa malu, karena Raya memarahinya di hadapan Vira. Alvin langsung menarik kasar lengan Raya, dia tidak peduli pada Raya yang mengadu kesakitan. "Aku hanya membeli rokok, hanya beli rokok. Dan kenapa aku memilih ke kedai Vira? Karena kedainya yang paling dekat. Aku hanya membeli rokok," teriak Alvin melemparkan rokok yang baru dibelinya ke lantai. Sekarang mereka sudah berada di rumah. "Tapi kenapa kamu lama di sana, Bang?" "Aku udah menunggumu pulang hampir 10 menit saat abang berada di sana," Raya membalas berteriak.
Aku menunggu Vira mengambil uang kembalian. Kamu jangan cemburu buta, Raya. Bahkan jika aku mau, aku telah menceraikanmu sehari setelah kita menikah. Dan sekarang aku menyesal karena tidak melakukannya sejak dulu. Ungkap Alvin, Bang. Lirih Raya menjatuhkan air matanya. Ya, aku menyesal karena tidak menceraikanmu, dan sekarang kamu hamil. Lanjut Alvin. Kemudian Alvin kembali keluar dan tak lama setelahnya terdengar suara mobil yang semakin menjauh. Raya langsung terjatuh. Dia menangis akibat terlalu sakit hati pada ucapan yang dilontarkan suaminya. Salahkah aku merebutmu? Bukankah seharusnya Vira yang bersalah dalam hal ini? Seharusnya Vira lah yang harus pergi di kehidupan kami, di bayang-bayangan Bang Alvin. Gumam Raya. Alvin langsung melajukan mobilnya ke rumah orang tuanya. Akan tetapi, rumah tersebut kosong melompong. Alvin memang belum tahu jika ibunya kabur. Karena semalam, Hendra hanya bertanya apakah Ratih ada sama Alvin. Dan Alvin menjawab tidak ada, dan memberitahu jika ia berada di rumah sakit. Karena bosan, Alvin memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Saat melewati toko emas indah bersinar, tidak sengaja dia menangkap sosok Farhan yang memakai baju seragam pom bensin. Memasuki toko tersebut, karena ingin melihat apa yang Farhan lakukan, Alvin memutuskan untuk mengikuti Farhan. Dan betapa terkejutnya Alvin saat melihat Farhan yang langsung disambut baik oleh pemilik toko tersebut. Yang konon, dikenal sangat susah ditemui, kecuali orang-orang yang membeli emas dengan jumlah yang banyak. Keterkejutan Alvin bertambah kala pemilik tersebut memeluk erat dan membawa Farhan ke arah ruangan yang gak mungkin sembarangan orang memasuki ruangan tersebut. Alvin langsung menghampiri karyawan di sana dan bertanya tentang hal yang baru saja dilihatnya. Namun, karyawan di sana semuanya bungkam. Mereka berdalih tidak melihat apapun karena sibuk sedang melayani langganan mereka. Alvin yang masih saja penasaran, memilih untuk menunggu Farhan keluar. Dia menunggu di bangku depan toko. Siapa Farhan sebenarnya? Batin Alvin. Alvin masih saja duduk di bangku, padahal sudah hampir 1 jam dia di sana. Bahkan dia sudah menghabiskan beberapa batang rokoknya. Setelah beberapa saat Alvin fokus minum, Farhan terlihat lagi bersama pemilik toko emas tersebut. Dengan tidak sabaran, dia bangkit dan menghampiri Farhan. Farhan, panggil Alvin. Farhan yang merasa terpanggil, menatap Alvin dengan datar. Apalagi ini Tuhan, batin Farhan. Siapa? Tanya Alan, kala melihat Farhan diam saja. Padahal jelas-jelas pemuda di depannya memanggil jelas nama Farhan. Dia suami dari sepupu Vira. Sahut Farhan datar. Kenapa kamu kesini dan bisa bertemu langsung dengan pemilik toko emas ini? Tanya Alvin heran. Kalau kamu mau beli emas dengan jumlah banyak, itu sungguh tidak mungkin. Ujar Alvin meremehkan Farhan.
Siapa bilang, jika hanya orang yang membeli emas bisa datang ke sini? Cetus Alan jengkel. Gak begitu Pak. Soalnya Bapak kan bisa lihat sendiri jika dia hanya seorang petugas pom bensin. Dan Bapak tahulah, berapa gajinya? Mungkin hanya cukup untuk 1 bulan. Hina Alvin membuat Alan meradang. Farhan langsung menggenggam erat tangan papanya, pertanda agar Alan diam saja. Sudah Pak, aku pulang dulu, dan salam rindu untuk Mama, ucap Farhan, mendapatkan tepukan di bahunya dari Alan. Papa, bagaimana mungkin? Ujar Alvin melihat kepergian Farhan. Apanya yang tidak mungkin? Tidak mungkin seorang anak memanggil orang tuanya dengan panggilan Papa? Cibir Alan. Mendengar itu, Alvin dibuat melongo. Farhan langsung pulang ke rumahnya. Rencananya dia memang ingin memberitahukan Vira tentang kebenarannya. Karena dia sudah gak tahan, melihat istri dan mertuanya selalu dihina. Bahkan saat acara syukuran rumah raya. Farhan masih mengingat perkataan Marni tentang mertuanya. Marni mengatakan jika ia bisa kapan saja mendapatkan babu gratis, selama Asma mudah dibodohi. Tadi, dia sengaja menemui ayahnya. Karena Alan kembali dimintai Darwis untuk membujuk Farhan, agar mau bekerja di kantornya. Menurut Darwis, orang yang dapat dipercaya adalah keluarganya sendiri. Tidak ada orang lain. Bu, Vira kemana? Tanya Farhan kala tidak melihat Vira. Tadi, dia masuk ke dalam. Untuk istirahat, sahut Asma. Farhan pun segera masuk ke dalam rumah. Kemudian mencari istrinya ke kamar. Benar saja, di sana terlihat Vira sedang mendengkur halus. Pertanda dia sudah pulas dalam tidurnya. Farhan langsung meniup-niup pelan telinga Vira, sehingga membuat Vira menggeliat akibat terganggu. Karena gemas, akhirnya Farhan malah menciumi wajah Vira, dan dengan begitu, berhasil membuat Vira terbangun. Abang, ucap Vira kesal. Mulutmu sayang, ucap Farhan menunjukkan sudut bibir Vira. Vira langsung gelagapan dan menghapus setiap bagian mukanya. Farhan langsung tertawa melihat tingkah lucu istrinya. Resek, ucap Vira memukul bahu Farhan. Ada yang ingin abang sampaikan. Tapi abang mohon, kamu dengarkan dengan baik. Tanpa memotong cerita abang, papar Farhan menatap serius. Ada apa? Jangan membuatku takut, ujar Vira mendekati Farhan. Tidak ada yang perlu ditakuti, semuanya baik-baik saja, jelas Farhan. Adik tahu kan, toko Mas Indah bersinar? Tanya Farhan. Vira menganggukkan kepalanya. Abang adalah salah satu anak dari pemilik toko tersebut, ujar Farhan hati-hati. Dan Vira langsung meledakkan tawanya. Sayang. Tegur Farhan lembut. Maaf bang, abis kamu lucu. Kekeh Vira dengan hidung kembang kempis. Akibat menahan tawanya. Ini sungguhan dik, kamu ingat kan?
Wanita cantik yang memberikan amplop berisi cek saat resepsi pernikahan kita. Dia mamaku, mama mertuamu, jelas Farhan. Kemudian, Farhan menceritakan semuanya. Alasannya menyembunyikan identitas aslinya. Bahkan tentang Darwis, atasan dari Alvin, yang sebenarnya adalah omnya. Maafkan aku takut jika memberitahumu lebih awal. Apalagi saat itu kita belum saling mencintai. Pinta Farhan mengelus lembut pipi Vira. Aku gak percaya. Lirih Vira. Kita ke rumah mama, biar dia bisa melihatmu serta memelukmu. Ajak Farhan. Tidak, aku gak pantas. Aku gak pantas bersamamu. Apalagi jika dikenalkan pada mamamu bang. Aku malu. Seru Vira. Kamu tahu gak, mama bukan orang seperti itu. Baginya, yang penting aku nikah, dan tidak peduli jika gadis itu dari keluarga kaya ataupun miskin. Baginya, yang penting dia gadis baik-baik. Karena harta masih bisa dicari, sedangkan gadis baik-baik jarang dimiliki. Jelas Farhan, kita ke sana ya. Dan aku yakin, jika mama pasti sangat bahagia, bujuk Farhan. Bersambung.